البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, barakallahu fikum wa hafizakumullah, dari kitab Masail al-Jahiliyah, permasalahan ritual perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, setelah kita menyelesaikan permasalahan yang barakallahu fikum ke-23, sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-24. Yang mana permasalahan yang ke-24 ini nanti barakallahu fikum mengenai zuhudnya mereka terhadap kebenaran, apabila kebenaran tersebut yang memegang adalah orang-orang yang lemah. Jadi mereka nanti beralasan untuk tidak mengikuti kebenaran dengan alasan apa? Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kata mereka, kami tidak mau mengikuti apabila kebenaran tersebut berada di tangan orang-orang yang lemah dan semisalnya. Jadi zuhduhum fil haqqi idza kana 'alaihi du'afa. Nah, zuhudnya mereka, itu cuma sangkaan mereka padahal bukan zuhudnya. Nah, barakallahu fikum, zuhudnya mereka terhadap kebenaran apabila yang di atas kebenaran tersebut adalah orang-orang yang lemah. Nah, barakallahu fikum, itu. Nah, kita lihat di sini. Qala asy-syekh al-allamah al-mujaddid rahimahullah taala. Apabila kami ucapkan al-mujaddid, yang diinginkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Al-mas'alatu ar-rabi'atu wal 'ishrun. Permasalahan yang ke-24. Tarkud dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilaihi du'afa. Naam. Perbuatan mereka yaitu tarkud dukhul, meninggalkan untuk masuk di dalam kebenaran apabila orang-orang yang lemah telah mendahului mereka. Jadi alasan mereka, kami tidak mau masuk dalam kebenaran karena orang-orang yang lemah sudah mendahului. Naam, takabburan wa anafatan, dalam keadaan takabburan, sombong, kibr, dan juga dalam keadaan bengis dan juga jahat. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan jangan sekali-kali engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi perbuatan mereka seperti itu keadaannya. Nah, jadi mereka sombong, congkak, kemudian jahat terhadap orang-orang yang telah mendahului kebenaran, barakallahu fikum. Kita lihat syarahnya sini. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ahlul jahiliyati yarfuduna al-haqqa idza kana 'alaihi du'afa minan nas. Orang-orang jahiliyah mereka itu menolak kebenaran, menentang kebenaran, tidak menerima kebenaran apabila yang berada di atas kebenaran tersebut adalah du'afa, orang-orang yang lemah dari kalangan manusia. Jadi pengennya mereka itu yang berada di atas kebenaran tersebut adalah orang-orang kaya, orang-orang kuat dan semisalnya. Adapun orang-orang lemah itu dianggap mereka keliru, dianggap mereka adalah orang-orang bawahan dan semisalnya, sombong, songkak, barakallahu fikum. Terutama mereka menganggap, mungkin menilai dari sisi dunia. Orang-orang ahlu sunnah mau tidak mau, walaupun sekaya apapun masih dianggap paling miskin, barakallahu fikum, dibanding orang-orang yang mencari dunia, dibanding orang-orang yang memang barakallahu fikum kerjaannya mencari dunia, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ultimatum dan juga peringatan sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah apa? Dalam masalah dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan sekali-kali kalian melihat orang yang di atas kalian dalam masalah dunia, dalam masalah kekayaan. Tujuannya apa? Dzalika ajdaru, yang demikian itu lebih pantas, alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian.
Kalau kita perhatikan, kalau kita renungi kembali barakallahu fikum, kita melihat orang yang di bawah kita, oh ternyata kita ini walaupun kelihatannya miskin, fakir, ternyata di bawah kita masih ada yang lebih miskin, ada yang lebih fakir, sehingga akan mendorong diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong kepada kita merasa cukup dengan apa yang Allah taala berikan kepada kita barakallahu fikum. Semakin kita merasa cukup, semakin kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah kaya. Namun orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah taala rezekikan kepadanya, maka dia belum dikatakan kaya karena masih kurang terus. Dan itulah tabiatnya manusia. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, labtagha salisa. Labtagha salisan. Niscaya dia akan mencari yang ketiganya. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan tidak memenuhi mulutnya kecuali tanah. Karena nanti kalau sudah meninggal dunia, dikubur, tanah yang memenuhi mulutnya. Yang memenuhi mulutnya adalah tanah. Emasnya, hartanya semua ditinggal dunia. Wal a'yadu billah. Hati-hati. Perhatikan sini. Kembali ke inti pembahasan kita. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan, wa lihadza qalu, oleh karena ini mereka mengatakan ahaula'i minallahi, ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Apakah mereka adalah orang-orang yang Allah Taala berikan karunia atas mereka di hadapan kami atau di hadapan kita? Nah, yakni laisu aula bil jannah minna. Maksudnya adalah mereka itu tidak layak. Nah, tidak lebih pantas untuk mendapatkan surga daripada kita. Nahnu aqdam minhum katanya. Alasannya apa? Kami ini lebih dahulu daripada mereka. Alasan seperti itu. Ketika dinasihati, diarahkan kepada kebenaran, mereka mengatakan kalian itu orang belakangan, kita ini lebih dahulu daripada kalian, kita ini lebih tua daripada kalian. Ukurannya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ahaulai manallahu 'alaihim min bainina. Apakah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka daripada kita, daripada kami? Yakni laisu aula bil jannah minna. Mereka itu tidak layak. Tidak layak dan tidak lebih pantas untuk mendapatkan surga daripada kita. Nahnu aqdam minhum katanya. Kita ini lebih dahuluan daripada mereka. Wa asrafu minhum, dan kita ini lebih mulia kedudukannya daripada mereka. Haula'i du'afa'u ma lahum qimah wa la miqdarun fil mustama'. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga di lingkungan masyarakat katanya. Wal a'yadu billah. Tuduhan yang sangat berbahaya. Jadi mereka mengejek Ahlussunnah, menghinakan Ahlussunnah, sehina-hinanya agar apa? Dihinakan, agar Ahlussunnah itu diinjak, agar memegang kebenaran itu diinjak. Barakallahu fikum. Namun perlu diperhatikan, sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran, terhadap ahlul haq barakallahu fikum akan ditolong dan juga senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemegang kebenaran barakallahu fikum hafizakumullah, jangan khawatir. Selama berada di atas petunjuk, maka sesatnya orang-orang sesat tidak membahayakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Semakin kita berupaya menjaga petunjuk yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, yang Allah telah berikan kepada kita berupa Al-Qur'an, berupa As-Sunnah, berupa talabul ilm, maka kita syukuri. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Berkata Imam Syaukani rahimahullah taala mengenai ayat ini, dan orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan tambahkan pada mereka petunjuk, akan tambahkan pada mereka hidayah. Nah, imanan wa ilman wa basiratan, kata beliau dalam Fathul Qadir. Jadi tambahkan kepada mereka apa? Imanan wa ilman wa basiratan. Ditambahkan keimanannya, ditambahkan ilmunya, basiratan, mengetahui perkara-perkara yang detail. Dalam artian, nah barakallahu fikum, teliti. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, ikhwani fillah, hati-hati. Jangan sampai seperti orang-orang jahiliyah ini. Kita lanjutkan. Wa qad raddallahu 'alaihim biqaulih. Sungguh Allah Ta'ala telah membantah ucapan mereka dengan firman-Nya, "Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur? Jadi orang-orang yang bersyukur, barakallahu fikum, tidak menilai apakah dahuluan atau lebih duluan atau belakangan, tidak, barakallahu fikum. Namun dinilai kesyukuran, bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Karena itu adalah hakikatut taqwa. Kunci, timbangan, mizan yang akan barakallahu fikum dijadikan nilai, dijadikan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apakah itu takwa barakallahu fikum? Takwa didefinisikan para ulama dengan berbagai macam definisi. Namun di antara definisi yang sering kita dengar adalah barakallahu fikum wa hafizakumullah adalah ayyaj'ala al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Nah, yaitu apa? Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Seseorang menjadikan antara dia dan antara azab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng, sebuah pembatas. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Seperti itu. Berikutnya, fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal din illa liman ahab. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada agama ini kecuali kepada siapa yang Allah taala kehendaki dan Allah taala cintai. Kenapa demikian? Karena hidayah, taufik, barakallahu fikum, berada di atas agama Islam, berada di atas agama yang benar, berada di atas manhaj yang sahih, manhaj yang barakallahu fikum lurus, itu merupakan hidayah yang sangat besar, hidayah yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Barakallahu fikum, kita syukuri berada di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, jalan yang lurus. Walhamdulillah, inilah yang kita sering kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kali salat. Kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini maknanya bukan karena kita berada di atas kebatilan. Tidak. Kita sudah berada di atas al-haq walhamdulillah. Cuman permintaan di sini bukan permintaan yang sifatnya apa? Kita belum berada di atasnya, tidak. Tapi permintaan di sini adalah ya Allah, berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa continue di atas apa hidayah tersebut hingga meninggal dunia. Itu maknanya. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Paham ya? Sehingga ucapan atau permintaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini bukan maknanya apa? Bukan maknanya kita sekarang berada di atas kebatilan. Bukan maknanya kita sekarang berada di atas jalan yang bengkok. Tidak. Tapi kita sekarang sudah berada di atas al-haq, berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Agar diberikan keistiqomahan dan continue dan taufik sehingga hingga apa ajal menjemput kita. Barakallahu fikum. Ewa. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Berikutnya, amad dunya, adapun dunya fayu'tiha liman yasha'u min ahbabi wa min a'da'i. Adapun dunya sifatnya umum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang Allah telah cintai dan bahkan memberikan kepada orang-orang yang Allah telah benci atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Apakah mereka tidak makan? Mereka juga makan, minum, ada yang kaya, ada yang hidupnya mewah. Namun rezeki yang sifatnya umum seperti itu barakallahu fikum atau kemewahan atau yang barakallahu fikum yang Allah telah berikan kepada mereka orang-orang kufar itu dalam bentuk istidraj, penguluran saja. Penguluran waktu saja hingga datang suatu ketika ajal menjemput mereka pun akan dimatikan. Kemudian setelah itu wal'iyadu billah, mereka berada di dalam neraka jahanam, bi'sal qarar, dan yang mana neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wal'iyadu billah. Mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga barakallahu fikum pelajaran yang sangat singkat ini dari permasalahan yang ke-24 dari kitab Masail Jahiliyah yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bisa memberikan renungan bagi kita semuanya dan memberikan manfaat pada kita semuanya agar kita untuk senantiasa istiqamah di barakallahu fikum di atas Al-Qur'an Sunnah, terutama terlebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah. Api fitnah berkobar di mana-mana, gelombang lautan fitnah mereka barakallahu fikum berupaya semaksimal mungkin untuk menghanyutkan orang-orang agar masuk ke dalam gelombang fitnah tersebut tanpa didasari oleh ilmu. Nas'allaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuthabbitana al-kitab was-sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.